Yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Siddiq, kalau seumpama akalnya Nabi Adam dan semua rasul, akalnya Nabi Adam dan semuanya nabi, akalnya dari Nabi Adam dan semua anak-anak Nabi Adam sampai hari kiamat diletakkan dalam satu timbangan, lalu satu timbangan sendiri akalnya Nabi Muhammad diletakkan di sana, maka niscaya akalnya Muhammad akan mengalahkan akal mereka semuanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan adibu auladakum ala salati hisal, hendaklah didiklah anak kalian untuk mencintai 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, untuk cintai nabi kalian. Yang kedua, ala hubbi ali baiti nabiyikum, untuk mencintai keluarga nabi kalian. Dan yang ketiga adalah ala tilawatul Quran, untuk supaya senang untuk membaca Quran. Kenapa di sini katakan didiklah anak kalian semuanya? Yang orang Jawa, yang orang Sumatera, yang orang Sulawesi, yang orang Sunda, semuanya ajarkan, didiklah anak-anak kalian untuk cinta pada keluarga Nabi Muhammad. Karena apa? Di dalam diri mereka itulah rahmatnya Nabi Muhammad. Di dalam diri mereka itulah, kata Habib Haddad tadi, asrornya Nabi Muhammad, barokahnya Nabi Muhammad, anugerahnya Nabi Muhammad. Dan adanya mereka bukan untuk mereka, tapi adanya mereka untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu kemuliaan keluarga Nabi Muhammad, sehingga sebegitu rupa Allah Ta'ala memuliakannya dalam Al-Quran, sehingga sebegitu rupa juga Nabi kita Muhammad mewanti-wantikan kepada kita, hati-hati jangan sampai kita menyakiti salah satu zuriyah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan innama ana basyarun mislukum? Kenapa Nabi SAW mengatakan selalu dalam hadisnya banyak, bukan cuma sekali 2 kali, sering kali, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kenapa? Karena manusia biasa Nabi Muhammad, cuma basyarun lakal basyar. Sebagaimana kita mempunyai cita-cita, Nabi Muhammad juga punya cita-cita. Kita punya angan-angan dan harapan, Nabi Muhammad juga sama punya angan-angan dan harapan. Setiap kali habis doa kita meminta harapan kita, apa yang kita inginkan kita minta pada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad juga seperti itu. Tapi kalau kita ingin tahu apa cita-cita Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada satu pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Itu maksudnya Nabi Muhammad, ana basyarun mislukum, innama ana basyarun mislukum. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang seandainya misalnya saya sekarang berpidato di tempat ini, lalu kemudian saya punya anak 2 yang ikut saya, keluar dari majelis ini kemudian disengkat kakinya, jatuh, kira-kira bagaimana saya? Kecewa apa tidak kecewa? Kecewa, itu saya. Atau seumpama mereka berdua dihormati, dimuliakan, kira-kira senang apa tidak? Senang, itu saya. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Oleh karenanya para ulama berkata, kalau kita berbuat kebaikan lalu kita hadiahkan pahalanya Nabi Muhammad sampai kepada Muhammad, tapi melalui malaikat, termasuk salawat kita. Tapi kalau kita berbuat baik dan muncul dengan kebaikan, akhlak yang mulia, cinta kepada mereka di depan para zuriat Nabi Muhammad, langsung sampai kepada Muhammad, tapi tanpa malaikat, karena ada hubungan batin antara Muhammad dengan al-cucu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu begitu pesannya banyak terkait dengan zuriat Nabi? Di antaranya di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau katakan begini, innama ana mru'un magbut yushiku an ya'tiya rasulur rabbi faujib. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian, mungkin sebentar lagi datang utusan daripada Tuhanku untuk menjemputku dan aku iyakan. Wa ana tarikum fikum as-saqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan untuk kalian semuanya 2 hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama kata Muhammad, Al-Quran. Fihin nur wal huda. Di situ ada cahaya, di situ ada petunjuk. Fastamsiku bihi, berpegang teguhlah. Yang kedua kata Muhammad, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Apa kata Muhammad setelah itu? Uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Awas ya, aku ingatkan kalian hati-hati dengan keluargaku. Awas ya, aku ingatkan kalian hati-hati kepada keluargaku. Kenapa Nabi Muhammad kata demikian? Padahal Nabi Muhammad adalah paling baik akhlaknya. Karena sebagai tanda syukur kita yang paling sedikit kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad adalah kita menghormati dan mencintai umat dan keluarga Nabi Muhammad.
Bolehlah kita membaca di dalam kitab Salwatul Asyikin, karangan daripada Al-Imam Ghazali. Cerita yang sangat menggugah hati, sangat indah, dan merupakan bagaimana keluarga Nabi Muhammad dan keturunan Muhammad begitu rahmatnya. Mereka adalah orang yang tanpa pamrih, semacam Habib Ali bin Saleh, Habib Umar Hamid, walaupun seperti beliau sekarang ini, tapi apapun yang diinginkan, diniatkan, sudah ditulis pahala untuk beliau. Sengaja Allah mengistirahatkan beliau, tapi semoga beliau cepat kembali. Kita perlu ilmunya, semoga beliau itu cepat pulih insyaallah, amin ya rabbal alamin.